Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mari kita mulai. Senja menatap kagum rumah yang ada di hadapannya. Setelah 30 menit berada di jalanan yang macet, akhirnya lelah itu terbayar lunas. Tak kalah disuguhi pemandangan yang memanjakan mata. Rumah minimalis bercat biru muda dengan halaman yang penuh dengan aneka bunga. Di ujung dekat jendela kamar sebelah kiri ada sebuah pohon mangga yang baru berbunga. Senja menelan ludah. Pastinya segar kalau memakan buah di teriknya matahari. Ayo masuk, ajak Abimanyu seraya memutar kenop pintu. Kini pupil mata Senja kembali membesar melihat isi rumah itu. Benda-benda bernuansa coklat berbaur dengan cat putih, terkesan elegan dan rapi. Tidak terlalu banyak perabotan di sini, tapi cukup menarik perhatian bagi seseorang yang bertamu. Ini rumah siapa? Ini rumahku. Abimanyu kembali membawa tas ransel miliknya untuk diletakkan di kamar miliknya juga. Kamar Abimanyu bersebelahan dengan kamar yang akan ditempati Senja. Kamu bilang apa tadi? Ini rumah kamu? Abimanyu mengangguk seraya pergi ke arah dapur. Seperti biasa, dia tak acuh dengan tanggapan gadis itu. Tidak mungkin. Masa pria kulkas itu bisa menyusun isi rumah dengan apik seperti ini? Pasti ini kerjaan pembantunya. Senja bermonolog, menyanggah setiap kemungkinan. Abimanyu berjalan mendekati Senja yang tengah menggeleng-gelengkan kepala. Dia menarik sebelah bibirnya. Gadis itu memang aneh, pikir Abimanyu. Minumlah. Kamu tahu aja, aku butuh yang segar-segar. Setelah meneguk jus mangga sampai tandas, Abimanyu menyuruh Senja beristirahat. Hari yang cukup melelahkan bagi seseorang yang tengah diincar keselamatannya. Saat Senja hendak tenggelam dalam kamar, tiba-tiba Abimanyu berucap, membuat gadis itu terpaksa menghentikan langkah. Kamu boleh gunakan fasilitas di rumah ini, kecuali memasuki kamarku. Hendak menanyakan alasan, Abimanyu sudah lebih dulu hilang di balik pintu kamar di sebelahnya. Sinar matahari sudah hampir menanti setiap insan untuk memulai aktivitasnya. Memberikan cahaya semangat untuk memulai hari. Tapi berbeda dengan Senja. Dia mengawali hari dengan rasa kesal yang sedari tadi ditahan. Kamu gak ada manis-manisnya. Ngebangunin orang tuh yang elegan, yang romantis. Bukan dengan cara mencipratkan air ke wajah. Seperti biasa, Abimanyu menanggapinya dengan tak acuh. Melihat Senja tidak juga bangun saat jam weker telah berbunyi, membuatnya jengah. Tanpa pikir panjang, Abimanyu mengambil air, lalu dicipratkan pada muka Senja. Aku beri saran agar kamu terbiasa bangun pagi. Jangan sampai Dewantara menyesal menikahimu kelak. Saran Abimanyu sembari meletakkan piring berisi nasi goreng yang menggugah selera. Senja menatap Abimanyu tajam. Perkataan pria itu tidak pernah menyenangkan. Dengan malas Senja menyantap sarapannya. Walaupun masakan Abimanyu enak, tapi moodnya kurang baik. Jadilah muka masam yang terus diperlihatkan. Habiskan makananmu, aku akan kembali. Kamu pikir dirimu siapa? Babysitter? Mata Senja mengikuti setiap pergerakan Abimanyu. Pria itu memasuki kamar, tapi pintunya tidak ditutup. Penasaran, akhirnya Senja bergegas mengikuti Abimanyu dengan mengendap-endap dari balik pintu kamar yang terbuka. Senja melihat isi kamar Abimanyu yang terlihat monoton. Hanya tempat tidur, meja dengan kursi, serta lemari pakaian. Tak ada hiasan dinding, kecuali jam yang menempel
dan sebuah foto berukuran besar. Mata Senja membulat sempurna. Di dinding itu, foto gadis cantik dengan rambut sebahu tengah tersenyum, dibingkai dengan sangat apik. Senja terpukau dengan parasnya, dan kini sebuah pertanyaan kembali muncul di benak. Tentang siapakah foto perempuan itu? Senja berlari kecil saat mendengar derap langkah kaki Abimanyu mendekat. Rumah minimalis tanpa sekat antara ruangan selain kamar, itu membuatnya cepat sampai ke tempatnya semula. Dengan gesit Senja berpura-pura tengah menikmati makanan. Senja menatap kosong papan tulis yang penuh dengan rumus mata kuliah. Raganya di kelas, tapi angannya melambung tinggi menembus waktu lampau. Dia begitu penasaran dengan foto di kamar Abimanyu. Ditambah menyiksa pikiran saat tak ada informasi yang didapat dari Abimanyu. Pagi tadi sebelum berangkat kuliah, Senja sengaja memancing obrolan tentang kehidupan pribadi bodyguard itu. Namun ternyata Abimanyu bungkam 1000 bahasa. Tak keluar sepatah kata pun dari mulutnya. Yang ada pria itu malah menatap tajam Senja. Sungguh pria misterius. Tidak lama kemudian suara bel menariknya kembali ke alam sadar. Mata kuliah telah usai. Teman sekelas Senja mulai berhamburan. Dengan cepat dia pun meninggalkan kelas. Baru beberapa langkah keluar kelas, ponselnya bergetar dan tertera nama Dewantara. Semenjak pertengkaran tempo hari, baru kali ini Dewantara menelponnya lagi. Ragu Senja menjawab telepon Dewantara. "Halo Mas." Pelan Senja berucap, takut yang di seberang sana masih marah. "Halo, kamu di mana sayang?" Untuk sesaat Senja diam. Dia seperti enggan mengatakan keberadaannya. "Halo Senja, kenapa diam? Kamu masih marah sama Mas?" Pertanyaan Dewantara yang bertubi-tubi membuat Senja gamang. Dewantara tidak marah lagi. Itu yang terlintas di pikirannya. Enggak Mas." Terdengar helaan nafas panjang dari seberang. Ada beban berat yang Dewantara bawa. "Sayang, sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu tidak menghubungi Mas? Dan kenapa rumahmu kosong?" Tanya Dewantara khawatir. Senja menutup mata. Kali ini ada perasaan tak terima jika Dewantara tahu di mana dirinya tinggal. "Sayang." Dewantara terus mendesak Senja yang sedari tadi terdiam. "Iya Mas, aku pindah. Ada insiden yang mengharuskan aku meninggalkan rumah untuk sementara waktu." Untuk beberapa saat Dewantara diam, membuat Senja tak enak hati. Mas sudah bilang, sebaiknya kita menikah. Dengan begitu kamu akan aman. Dan Mas akan menyewa detektif ternama untuk mengungkap kasus ayahmu. Tidak perlu menggunakan jasa bodyguard yang tidak punya sopan santun. Ada rasa tak terima kala Dewantara menghardik Abimanyu. Perasaan aneh yang tiba-tiba muncul membuat Senja dilema. "Maaf Mas." Hanya itu yang keluar dari mulut Senja. "Sudahlah, Mas akan sabar menunggu sampai semua selesai. Sekarang katakan, di mana kamu tinggal?" Tanya Dewantara tak sabar. Senja bimbang, takut Dewantara marah jika mengetahui dirinya tinggal di rumah pria yang dia benci. Saat hendak menjawab pertanyaan Dewantara, tiba-tiba suara perempuan menginterupsinya. "Hai, kamu Senja kan?" Suara lembut perempuan dari belakang membuat Senja memutar badan. Betapa terkejutnya mendapati perempuan yang ada di hadapannya. Dia adalah sosok perempuan di foto yang ada di kamar Abimanyu. Kamu?" Lidah Senja keluh dengan kekagetan yang masih menguasainya. Perempuan berbaju biru laut dan bando yang mempercantik penampilannya menatap bingung pada Senja. "Kenapa?" Tanyanya memegang pundak Senja. Kamu?" "Oh, aku Marisa, teman sekelasmu." Potong perempuan bernama Marisa seraya mengulurkan tangan. Senja kembali diserang kekagetan.
belum juga terjawab pertanyaan yang sebelumnya datang, kini pertanyaan baru muncul. Sekelas, tanya Senja, polos. Marisa yang melihat raut wajah Senja langsung tertawa. Baginya, anak baru di depannya begitu lucu. Iya, kita sekelas. Oke, aku paham. Kamu masih baru, jadi belum mengenal teman sekelas. So, mau berteman denganku? Tanya Marisa kembali mengulurkan tangan yang sempat tak disambut. Ragu, Senja menyambut uluran tangan Marisa. Segala pertanyaan yang muncul dia simpan sejenak. Untuk sekarang, mendapat teman sekelas memang hal yang penting. Apalagi Marisa adalah perempuan yang dia cari. Mudah mengorek informasi darinya tentang hubungan Marisa dan Abimanyu. Hai Marisa, salam kenal juga. Ujar Senja membalas uluran tangan Marisa. Mereka berdua tersenyum. Sepertinya akan ada jalinan baru di antara mereka. Di lain sisi, Abimanyu menatap dua perempuan yang saling berjabat tangan dari jauh. Untung perempuan itu datang saat dirinya tidak bersama Senja. Tangannya mengepal kuat, dengan otot rahang mengetat. Tapi sorot matanya sendu. Ada amarah dan rindu di diri Abimanyu, dan hanya dirinya sendiri yang tahu alasannya. Pria itu berharap kehadiran Marisa tidak akan merusak tugasnya kali ini. Hening menyelimuti dua insan yang tengah duduk menatap jalanan. Di kursi kemudi, Abimanyu terus mempertanyakan kedatangan Marisa. Sedangkan Senja, pikirannya bercabang. Tentang Marisa dan Dewantara yang barusan memberi pesan singkat agar Senja mengatakan keberadaannya. Setengah hati Senja memberitahu keberadaannya. Daripada harus bertengkar lagi dengan Dewantara, mengalah lebih baik. Siapa tadi? Tanya Abimanyu tiba-tiba. Senja yang mengerti arti pertanyaannya menatap Abimanyu. Pria itu berpura-pura tak kenal dengan sosok Marisa. Padahal sudah jelas mereka lebih dari saling kenal. Dia Marisa, teman sekelasku. Jawab Senja yang diangguki oleh Abimanyu. Pria itu memasang wajah datar. Sudah dipastikan itu Marisa. Abimanyu hanya ingin memperjelas penglihatannya saja. Ternyata dunia tidak seluas dugaannya. Akhirnya setelah sekian lama, perempuan itu muncul juga. Kenapa? Kamu kenal Marisa? Pertanyaan Senja menohok Abimanyu. Tepat sasaran. Pria itu membisu, tak berniat memberi penjelasan pada Senja. Baginya masalah pribadi cukup dia yang simpan sendiri. Berbeda dengan Senja yang tak tenang sebelum mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bergelayut sedari kemarin. Apalah daya, Abimanyu begitu menutup rapat dan tak mau terusik dengan bermacam pertanyaan yang dilontarkan Senja. Akhirnya dia hanya diam, menahan penasaran. Tidak terasa mobil yang mereka tumpangi sudah masuk di pelataran rumah Abimanyu. Belum juga terparkir rapi, Abimanyu langsung memberondong pertanyaan pada Senja. Saat matanya menangkap sosok Dewantara, tengah berdiri menjulang di depan pintu rumah. Kenapa ada dia di sini? Apa kamu memberitahu keberadaan kita? Siapa yang mengizinkan? Hah? Kilatan amarah begitu jelas dari sorot mata Abimanyu, membuat nyali Senja ciut begitu saja. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Selain bilang tentang keberadaanku, dia mengkhawatirkanku. Abimanyu mengacak rambut, melampiaskan semua gejolak yang siap meledak. Sudahlah, ayo turun. Seru Abimanyu seraya keluar dari mobil dan diikuti Senja. Baru saja turun dari mobil, Abimanyu langsung berlari dan memeluk Senja. Akhirnya dia bisa bertemu Senja. Mendapat serangan tiba-tiba membuat Senja hanya mampu membeku. Bertambah raut kesal wajah Abimanyu, membuatnya tak enak hati. Abimanyu sadar diri akan posisinya, tapi hatinya bergejolak, tak terima melihat pemandangan di depan mata. Aku rindu kamu sayang, maaf ya. Dewantara berucap tanpa melepas pelukan.
Dia mengusap surai hitam milik kekasihnya. Senja mematung, matanya menangkap sosok Abimanyu yang terlihat kesal. Anehnya, dia malah tak enak hati. Bukannya membalas pelukan Dewantara, Senja malah mendorong kekasihnya untuk melepas pelukan. Tidak apa-apa mas, aku juga minta maaf karena tidak menghubungimu, ucap Senja sembari mundur beberapa langkah dari pria berjas itu. Dewantara merasa aneh. Gadisnya berubah. Biasanya Senja antusias jika bertemu Dewantara. Terlebih sudah berhari-hari tak ada kabar. Namun semua berbanding terbalik. Kini Dewantara memutar badan, menatap Abimanyu tajam. Kamu apakan Senja? Tanya Dewantara mendekati Abimanyu yang diam tanpa ekspresi. Apa maksudmu? Dewantara tersenyum sinis. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Dengan bergantian, dia menatap Senja dan Abimanyu. Apa ada sesuatu yang terjadi di antara kalian sampai kekasihku berubah? Tanya Dewantara membuat Senja tersentak. Berbeda dengan Abimanyu yang terlihat santai. Apa ini juga alasanmu tidak mau menikah dan tidak memberi kabar selama beberapa hari? Kamu selingkuh? Tuduh Dewantara yang langsung mendapat gelengan kepala dari Senja. Bukan seperti itu mas, aku dan Abimanyu tak memiliki hubungan apapun. Aku minta maaf karena tidak memberi kabar. Tapi semua yang mas tanyakan itu punya alasan. Rumit jika harus menceritakan dengan detail. Aku sungguh-sungguh berkata jujur. Dewantara menatap Senja lekat. Dia mencari kejujuran dari raut wajah Senja. Lalu helaan nafas terdengar berat dihembuskan. Baiklah, aku akan mencoba percaya. Dan buat aku percaya, tantang Dewantara. Caranya, Senja mencoba mengikuti kemauan Dewantara agar masalah cepat selesai. Kamu menikah denganku, ajak Dewantara yang terdengar seperti perintah. Senja menatap Dewantara dan Abimanyu bergantian. Bodyguardnya sedari tadi hanya diam, tapi matanya tak lepas menatap Senja. Untuk beberapa saat Senja terdiam. Dia tidak siap untuk menggelar pernikahan, terlebih kasus ayahnya belum selesai. Dengan berat Senja menolak ajakan Dewantara. Aku tidak percaya kamu menolakku untuk kesekian kalinya, ujar Dewantara dengan wajah menahan amarah. Senja menunduk dalam, sungguh pilihan berat. Namun dengan situasi yang mengancam jiwanya, tidak mungkin dia memikirkan pernikahan. Sekarang tinggal pilih, aku atau bodyguard itu. Seru Dewantara membuat Senja dilema. Abimanyu yang sedari tadi setia diam hanya mampu menjadi penonton dan menunggu keputusan akhir dari mulut Senja. Pikiran Senja kalut, dipenuhi kemelut permasalahan yang datang bertubi-tubi. Sungguh pilihan yang sulit, tapi dia harus mengambil keputusan. Maaf mas, untuk saat ini aku tidak bisa memikirkan pernikahan. Maaf. Lirih Senja, sorot matanya meredup, tanda sesal akan ucapannya. Dewantara berdecak, tak percaya. Gadis yang sudah setahun menjalin hubungan dengannya, memilih pria asing dibanding dirinya. Oke, sesuai kemauanmu, ucap Dewantara kesal. Dia melenggang pergi tanpa pamit dengan membawa segumpal kekecewaan. Senja hendak mengejar langkah Dewantara, tapi dengan cepat Abimanyu mencegah. Biarkan dia pergi, jika dia mengerti keadaanmu, pasti dia akan kembali, ucap Abimanyu membuat Senja berdiam diri. Dengan berat hati Senja membiarkan Dewantara pergi. Untuk saat ini, biarkan pria itu menjauh dari masalahnya. Jangan sampai Dewantara terlibat dan membahayakan nyawa kekasihnya. Setelah semua selesai, barulah dia akan kembali pada Dewantara dan menjelaskan semua peristiwa yang terjadi selama ini. Senja memutar-mutar ponselnya. Ia sudah beberapa kali mencoba menelpon Dewantara. Tersambung, tapi tak ada jawaban. Sejak kejadian kemarin, tak ada kabar dari kekasihnya. Senja mengakui bahwa mereka bertengkar karena salahnya.
Namun tak ada pilihan lain selain menuruti perkataan Abimanyu. Ketenangannya goyah karena Dewantara menolak panggilan sampai kesekian kali. Jelas membuat gadis itu uring-uringan. Tak mau menambah masalah, akhirnya Senja mencoba berkompromi pada Abimanyu. "Hai, aku ingin keluar sebentar," ujar Senja pagi itu. Kebetulan hari Sabtu dan dia tak ada mata kuliah. Berbicara dari hati ke hati dengan Dewantara lebih baik dilakukan Senja. Abimanyu mengamati penampilan Senja, baju kasual dengan aroma parfum yang menusuk hidung. "Mau kemana?" "Aku ingin keluar, mencari udara segar." Terpaksa dia berbohong karena sudah pasti Abimanyu tidak akan mengizinkan bertemu Dewantara. Abimanyu tahu Senja akan bertemu Dewantara. Terlalu mudah untuk ditebak. "Aku tidak izinkan jika kamu menemui Dewantara." Abimanyu kini duduk di kursi dan malah menyantap sarapan yang masih hangat. Senja menatap tak percaya. Semudah itu dia ditebak. Kini kekesalan menggumpal dalam dada, bergejolak hingga darah mendidih sampai upun-upun. Dia sudah jengah karena aturan Abimanyu. Kebebasannya dirongrong dengan alasan melindungi. Padahal kalau mau, pria itu bisa mendampinginya kemanapun pergi. Abimanyu membuat alasan melindungi sebagai alibi untuk mengekang dirinya. "Kamu sudah cukup keterlaluan. Aku juga mau kebebasan. Biarkan aku menjalani hari seperti kemauanku. Setidaknya 1 hari saja. Aku muak. Egois." Sentak Senja membuat Abimanyu berhenti menyantap hidangan. Pria itu menatap tajam Senja. Harusnya gadis itu mengerti bahwa posisinya sebagai anak dari hakim tengah terancam. "Dengar Senja, jangan mendebatku. Aku lakukan ini untuk kebaikanmu. Oh, dan jauhi Dewantara. Aku tidak suka." Ucap Abimanyu membuat sebelah sudut bibir Senja terangkat. "Kenapa? Apa alasanmu tidak suka pada Mas Dewantara? Hah? Jangan ikut campur urusan pribadiku." Abimanyu bungkam. Dia mencoba tenang dan melanjutkan sarapan walaupun sudah tak selera. "Oh, atau kau iri karena kamu gagal dalam menjalin hubungan dan juga gagal move on dari perempuan yang ada di kamarmu itu?" Cecar Senja sontak menghentikan aktivitas Abimanyu. Pria itu mengernyit. Sedetik kemudian berubah dengan air muka marah. Dia mengepalkan tangan, mencoba sekuat hati menahan emosi. "Kamu melanggar laranganku," ucapnya dengan suara tertahan. Senja bergeming antara takut, penasaran, dan puas. Kali ini dia pasti akan mendapatkan jawaban tentang Marisa dan foto di kamar Abimanyu. "Kapan kamu masuk ke kamarku? Kapan?" bentak Abimanyu seraya memukul meja, hingga sendok dan garpu yang dia gunakan berjatuhan. Senja melonjak, kakinya gemetar dan tangan mulai berkeringat dingin. Semua rasa yang sempat bercampur meluap dan berganti dengan ketakutan. Wajah Abimanyu benar-benar menakutkan. "Aku sudah cukup sabar menghadapimu, tapi kamu melewati batasan." Teriak Abimanyu membuat Senja mengeluarkan air mata. Selama hidupnya, dia belum pernah dibentak oleh orang terdekat. Untuk pertama kalinya, Abimanyu yang sudah mulai dekat tapi asing baginya itu membentak dan mengherdiknya. Sungguh Senja sangat ketakutan, terlebih tak ada siapapun di sana. Abimanyu masih dikuasai emosi. Tanpa sadar dia mendekati Senja yang mematung karena ketakutan. Baru juga 3 langkah, Abimanyu berjalan ke arah Senja. Gadis itu tiba-tiba lari tanpa mengucapkan apapun. Saat suara pintu dibanting, Abimanyu baru sadar akan perbuatannya barusan. "Senja," gumam Abimanyu. Dia langsung berlari mengejar Senja. Saat keluar dari gerbang rumahnya, tak didapati lagi sosok gadis itu. Abimanyu gusar. Tidak mungkin Senja tiba-tiba hilang. Belum lama Senja keluar dan dia langsung menyusulnya.
Kalau dia berlari, pasti Abimanyu masih melihat sosoknya di jalanan komplek. Kini ketakutan menyusul jiwa Abimanyu. Dia berlari mengitari jalanan komplek. Mungkin saja Senja memutar arah dan mengambil jalan lain. Namun tak jua menemukan sosok itu. Hingga satu pesan membuat darahnya mendidih. Apa sekarang kamu mulai menyukai majikanmu? Berhati-hatilah, jaga dia atau nyawanya akan ada dalam genggamanku. Abimanyu mencoba menghubungi nomor yang memberikan pesan singkat itu, tapi tak terhubung juga. Dia benar-benar bingung dan kalut. Bersamaan dengan itu, Rasti telepon. Halo, untung kamu telepon, Ras. Aku butuh bantuanmu. Suara di seberang sana mengerti jika Abimanyu tengah kesusahan. Tanpa menimpali seruan Abimanyu, Rasti bergegas menemui Abimanyu. Sebelum Rasti sampai, Abimanyu mencoba menghubungi Senja. Ponselnya aktif, tapi tak ada jawaban dari si empunya. Sungguh Abimanyu sangat menyesali perbuatannya. Dia kurang sabar menghadapi Senja yang terlalu polos. Harusnya dia mengerti jika gadis itu punya tabiat berbeda dari perempuan lain. Angannya kembali pada ingatan masa lampau. 15 tahun yang lalu, dia menghadiri pemakaman rekan ayahnya, seorang hakim yang tengah berkabung dengan anak kecil berusia 5 tahun. Begitu terpukul dan menangis di pusaran dengan nisan bertuliskan, Ayudhya Armandini. Semua pelayat sudah pulang, tersisa ayahnya dan dirinya sendiri. Tentu bersama 2 orang yang enggan meninggalkan pemakaman. Wi, sudahlah, ikhlaskan istrimu. Kamu harus kuat demi anakmu, ucap ayahnya. Gadis kecil yang memeluk boneka beruang biru masih terguguh. Usia yang terlalu dini untuk ditinggalkan oleh seorang ibu. Aku ikhlas jika istriku meninggal dengan wajar. Tapi semua pasti karena orang-orang biadab itu. Tutur Wijaksana menahan amarah. Abimanyu yang berusia 10 tahun sudah paham dengan situasi itu. Dia pun kehilangan sosok ibu di usia dini. Anak kecil bernama Aurora pasti sedih kehilangan seorang ibu. Merasa kasihan, Abimanyu kecil menghampiri Aurora. Dia berjongkok di samping anak perempuan yang tertunduk dengan isaknya. Hai, kamu jangan bersedih, ibumu sudah tenang di surga. Aurora menoleh, wajah cantik dengan hidung memerah dan mata sembab membuatnya terlihat lucu. Kalau kamu nangis terus, nanti ibumu sedih. Tapi ibu ninggalin aku. Walaupun sudah tidak ada, tapi ibu kamu lihat kamu dari atas langit. Aurora menatap langit itu cukup lama, hingga suara Wijaksana menginterupsinya. Ayo nak, kita pulang. Aurora dan Abimanyu bangkit. Mereka berempat berjalan meninggalkan pemakaman dengan duka yang enggan pergi. Wijaksana mengajak temannya dan Abimanyu untuk mengobrol. Ada hal penting yang harus dia sampaikan. Tolong jaga Aurora. Jika suatu hari pekerjaanku menjadi bumerang untukku sendiri, maka aku serahkan Aurora padamu. Ujar Wijaksana seraya menatap anaknya yang sedang melahap es krim bersama Abimanyu. Abimanyu kecil sukses membujuk Aurora. Entah bagaimana caranya, gadis kecil itu terlihat senang dengan es krim di genggaman. Kalau umurku tidak sampai melihat Aurora menikah, tolong nikahkan dengan Abimanyu. Sambung Wijaksana masih menatap 2 anak kecil yang sekarang tengah tertawa. Aku hanya percaya padamu, ucap Wijaksana menutup obrolan. Ayah Abimanyu mengerti kegundahan Wijaksana. Terlebih profesi hakim menjadi incaran empuk bagi sekelompok orang yang tidak taat hukum. Segala cara dihalalkan untuk bebas dari jeratan jeruji. Namun Wijaksana adalah orang yang tidak tergiur akan iming-iming materi. Baginya benar adalah benar, begitupun sebaliknya. Dengan senang hati, ayah Abimanyu menyetujui permohonan Wijaksana. Hanya saja untuk melindungi Aurora dari orang-orang yang dendam pada Wijaksana. Akhirnya nama Aurora disematkan
di balik nama Senja. Karena permohonan wijaksana, di sanalah dia menjaga Senja atau Aurora yang dulu pernah ditemuinya. Abimanyu tersenyum kecut kala mengingat kenangan itu. Wajah Senja kecil begitu terpatri di ingatannya. Dia tidak pernah lupa tangisan dan tawa yang keluar dari mulut Senja. Sebenarnya Abimanyu menganggap Senja sebagai adiknya, tidak lebih. Karena hatinya lebih dulu direnggut oleh Marisa, cinta pertama yang telah menoreh luka. Rasa sakit dan cinta bercampur hingga dijadikan benteng agar tak ada lagi orang yang bisa memasuki hatinya. Namun saat ini dia lebih memilih menunaikan tugas tanpa melibatkan perasaan. "Abi," seru seorang perempuan yang dia yakin adalah Rasti. "Kamu lagi apa? Buka pintu aja lama," seru Rasti kesal. Abimanyu tak menghiraukan perkataan Rasti. Dia hanya menyuruh Rasti duduk dan mulai membicarakan masalah penting. "Ras, Senja hilang," ucap Abimanyu, khawatir mengingat kejadian sebelumnya. Rasti terbahak, membuat Abimanyu mengernyit bingung. "Apanya yang lucu?" "Oke, sorry. Habis kamu lucu. Masa iya sampai kehilangan jejak Senja? Padahal kamu sama dia hampir 24 jam. Abimanyu mendesah panjang. Kejadian tadi tak terduga. Pria itu akhirnya menceritakan kronologi bagaimana Senja kabur karena ulahnya. "Dodol, ya pantesan dia lari lah. Kamu kalau marah kira-kira, itu muka jangan kayak tembok, rata tanpa ekspresi." "Iya, aku salah. Sekarang bantu aku cari Senja." Setelah merancang rencana dengan singkat, mereka akhirnya membagi tugas untuk mencari Senja. Pria itu menyesali perbuatannya, juga keteledorannya. Harusnya dia pasang pelacak di ponsel Senja. Sekarang waktunya untuk mencari Senja dan memperbaiki keadaan. 5 jam telah berlalu, dia belum juga menemukan Senja. Abimanyu sudah menelusuri setiap tempat yang memungkinkan Senja singgahi, tapi tak menemukan juga sosoknya. Matahari tampak gagah di atas kepalanya. Bayangannya tegak menandakan hari tengah terik. Abimanyu duduk di salah satu emperan toko. Dia harus beristirahat sejenak, seraya meluruskan otot-otot kaki. Dia mencoba kembali menghubungi Senja, namun ponsel gadis itu malah mati. "Halo Ras, gimana?" "Sudahlah, pulanglah, aku yakin gadis itu akan kembali. Oh ya, satu lagi. Bukalah pintu hati kamu untuk orang lain, jangan terus memikirkan Marisa. Senja juga lumayan, dia cocok denganmu." Sambung Rasti membuat Abimanyu berdecak. Rasti malah tertawa, dia yakin pria itu tidak suka jika disinggung masalah Marisa. Lalu tiba-tiba Rasti berucap serius dan membuat dada Abimanyu bergemuruh hebat. "Bi, aku tutup dulu ya, pria bertato. Aku lihat pria bertato yang kamu ceritain." Hendak menimpali, Rasti malah menutup telepon. Kekhawatiran yang baru reda kini kembali muncul. Takut jika Senja dalam masalah. Dengan cepat dia melacak keberadaan Rasti. Dengan begitu dia akan menemukan Senja juga. Abimanyu berlari mengelilingi tempat terakhir yang Rasti singgahi, tapi tak menemukan sosok temannya itu. Dia kembali dirundung kekalutan, takut jika nyawa Senja terancam. Begitupun dengan Rasti. Namun saat Abimanyu berencana memeriksa kembali tempat yang sekarang dia pijak, sosok Senja keluar dari sebuah gedung perkantoran. Gadis itu hanya seorang diri. Tanpa berpikir panjang, Abimanyu langsung berlari dan memeluk Senja dengan erat. "Kamu kemana aja? Aku khawatir." Senja tak berkutik dengan kedatangan dan tindakan Abimanyu. Hanya mampu terdiam. Ada perasaan hangat yang menjalar pada tubuhnya, seperti sebuah kenyamanan yang sudah lama tak dirasakan. Mereka membisu dengan pikiran yang entah kemana. Orang-orang di sekitar gedung perkantoran melihatnya sebagai tontonan gratis. Senja yang baru sadar situasi pun langsung mendorong Abimanyu. "Jaga batasanmu," seru Senja dengan wajah memerah menahan malu. Abimanyu tersentak mendengar kata-kata itu keluar dari Senja.
Untuk pertama kalinya, Abimanyu melihat dengan jelas kilatan amarah dari sorot mata Senja. Sedih itu yang sedang menyergap Abimanyu. Entah kenapa, dia merasa tak terima dengan penolakan Senja. Otaknya memerintah untuk bersikap dingin, tapi gumpalan daging bernama hati malah berkehendak lain. Apakah yang dikatakan Rasi benar jika dia mulai membuka hati? Senja masih memasang muka masam. Dia tidak berniat membuka percakapan dengan pria yang tengah mengendarai mobil Avanza hitam. Kejadian di kantor Dewantara membuatnya kesal dan malu. Apalagi orang kantor mengetahui jika dirinya adalah kekasih pemilik kantor itu. Mungkin sekarang sudah tersebar gosip tentang dirinya dan Abimanyu. Oke, aku minta maaf. Aku hanya khawatir, ucap Abimanyu mencoba membujuk Senja. Mukanya menimpali, gadis itu malah membuang muka. Dia enggan menatap wajah tampan tapi menyebalkan milik Abimanyu. Mungkin mendiamkannya bisa menjadi hukuman paling baik. Dari itulah Senja sengaja mogok bicara. Abimanyu beberapa kali menoleh, melihat raut wajah Senja yang ditekuk. Ternyata Senja benar-benar marah. Itu yang ada di dalam pikirannya. Karena tak ada respon dari Senja, akhirnya Abimanyu menyerah juga. Bagi Abimanyu, usahanya sudah cukup dan dia tinggal menunggu emosi gadis itu reda. Senja yang tak mendengar lagi suara Abimanyu menoleh sekilas. Ternyata pria tampan itu tengah fokus menyetir. Senja kembali menatap jalanan lewat kaca jendela. Dia sedang memikirkan obrolannya dengan Dewantara tadi siang. Saat dia lari keluar rumah Abimanyu, ternyata di depan gerbang sudah ada mobil Dewantara. Pasalnya pria canggung itu akan menemui Senja dan bertepatan saat Senja keluar rumah. Tanpa pikir panjang, Senja meminta Dewantara untuk segera pergi. Itulah alasannya Abimanyu tidak menemukan Senja di sekitar komplek perumahan. Sayang, apa yang terjadi sampai kamu nangis seperti ini? Tanya Dewantara saat mereka sudah menyantap makan siang di sebuah restoran. Senja kalut dan kesal. Tanpa berpikir panjang, dia menceritakan semua kejadian sebelumnya dan masalah yang tengah dia hadapi. Ekspresi Dewantara berubah-ubah, kadang serius dan mengernyit karena bingung dengan cerita Senja. Namun akhirnya Dewantara bisa mengambil kesimpulan dari cerita kekasihnya. Apa kamu yakin Abimanyu dan Pak Aryan orang baik? Senja menggeleng. Dia sempat berpikir sama dengan pria itu. Tapi surat wasiat yang diberikan Aryan sangat mirip dengan tulisan Wijaksana. Bahkan tanda tangannya pun sama. Aku rasa tidak, Mas, karena surat wasiat yang Pak Aryan berikan itu benar. Ada materai dan tanda tangan ayah. Kalau begitu, siapa yang menurutmu patut dicurigai? Dewantara kembali mempertanyakan keraguan Senja. Senja menggeleng, dia tidak tahu siapa yang ada di balik pembunuhan ayahnya. Sejauh ini tim penyidik dari pihak kepolisian belum menemukan cukup bukti dan pelaku yang bisa dicurigai. Mengingat begitu apiknya sang pembunuh, polisi mencoba mencari saksi yang kemungkinan melihat para pembunuh keluar dari rumahnya. Sayang, sudahlah. Jangan buang waktu untuk mengungkap kasus ayahmu. Aku janji setelah kita menikah akan kusewa detektif ternama untuk mengungkap dalang di balik pembunuhan ayahmu. Dewantara tidak rela Senja terus berdekatan dengan Abimanyu. Lagi, Senja menolak ajakan Dewantara. Dia benar-benar belum bisa memikirkan tentang pernikahan. Kasus ayahnya lebih diprioritaskan untuk saat ini. Dewantara begitu kesal dengan keputusan Senja yang tak goyah. Tapi dia mencoba untuk menahan amarahnya. Jangan sampai emosinya meledak di tempat umum. Setelah acara makan siang usai, Dewantara sengaja mengajak Senja ke kantornya. Mungkin dengan sedikit iming-iming dia bisa luluh. Namun belum juga berbicara, Senja harus pergi dari kantor Dewantara. Dia beralasan ada urusan penting. Padahal gadis itu tengah resah karena ponselnya mati. Dia yakin bodyguard itu tengah mencarinya kebingungan.
Setelah cukup alot untuk membuat alasan, akhirnya Senja bisa keluar dari kantor Dewantara. Sekarang di sanalah dia, duduk bersisian dengan Abimanyu yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Senja begitu lelah, tanpa disadari dia terlelap dengan kepala menyandar di pintu mobil. Abimanyu menatap lekat Senja yang terlelap di pembaringan. Untuk ketiga kalinya, Abimanyu mencoba mengecek alarm di ponselnya. Jika tanda bahaya muncul di rumahnya, terpaksa dia harus meninggalkan Senja seorang diri di malam ini. Ada hal penting yang harus dia urus. Tidurlah yang nyenyak, gumam Abimanyu sebelum melenggang pergi. Sore tadi Abimanyu dalam perjalanan pulang, Rasti mengirim pesan tentang pria bertato yang berkelahi dengannya tempo hari. Ternyata orang yang sama juga pelaku di balik pembobolan rumah Senja. Kini dia akan menemui orang yang menjadi kunci utama pembunuhan Wicaksana. Setelah mendapat lokasi yang diberikan Rasti, Abimanyu meluncur ke tempat tujuan. Perjalanan di tengah malam bukanlah hal asing baginya. Bertemu gelap, sepi dan angin malam yang mengusik ketenangan tak akan menggentarkannya. 20 menit berlalu dan Abimanyu baru sampai di sebuah tempat yang begitu asing. Hanya ada sebuah gudang tua dengan rumput liar menutupi gerbang. Dengan sangat hati-hati, Abimanyu mengendap dan bersembunyi di balik tembok. Dari celah tembok yang agak retak, dua orang pria tengah membicarakan hal penting. Salah satunya pria bertato. "Bos, apa yang harus kita lakukan? Waktunya tidak banyak lagi." Pria bertato yang dipanggil bos itu terdiam sejenak. Dia memainkan pisau lipat yang sedari tadi digenggamnya. "Kita bunuh dua-duanya. Yang penting dokumen tentang bukti kejahatan Big Boss aman di tangan kita. Kita pakai dia sebagai alat untuk mendapatkan dokumen itu." Abimanyu yang sedari tadi menguping mulai mengerti arah pembicaraan mereka. Dia hendak pergi dari sana, tapi ternyata pria gendut yang baru saja datang memergokinya. "Woi!" seru pria gendut saat mendapati sosok Abimanyu yang endap-endap keluar dari gedung itu. Dua orang yang tengah berbincang tadi tersentak. Mereka lalu berlari keluar gudang. Abimanyu lalu mengambil 1000 langkah. Tapi terlambat, dia sudah dikepung. Wah, ada pahlawan kesiangan, punya nyali juga. "Hai anak muda, apa kamu sedang mengingat wajahku, hah? Aku juga mengingat perbuatanmu yang membunuh 2 anak buahku. Kamu ingin membunuhku juga?" "Sayangnya, itu hanya mimpi. Aku akan menghabisimu di sini juga," seru pria bertato dan langsung menyerang Abimanyu. Baku hantam dimulai. Abimanyu dan pria bertato saling memukul, menendang dan menangkis. Namun saat pria bertato hendak menginjak dada Abimanyu, Abimanyu segera bangkit. Lalu dia memanfaatkan situasi dan menghajar pria bertato itu bertubi-tubi hingga tak diberi kesempatan bagi si pria bertato untuk membalas serangan Abimanyu. Pria bertato terkulai lemas di tanah setelah Abimanyu sukses menghantam kepala bagian atasnya. Kini tinggal 3 pria yang gemetar melihat bosnya tak berdaya. "Akan kubunuh kamu," seru si kurus mengeluarkan pistol. Abimanyu terhenyak, dia lupa akan situasi ini. Saat pelatuk pistol dilepaskan, Abimanyu menghindar. Dia berlari setelah tembakan yang mengarah padanya gagal. 3 pria mengejar dan terjadilah saling kejar. Abimanyu terus berlari dan sesekali menunduk saat suara tembakan dilepaskan ke arahnya. Hingga satu tembakan sukses mengenai tangan kanan. Abimanyu hampir tersungkur. Namun dia segera menyeimbangkan gerak tubuh dan kembali berlari masuk ke sebuah pasar malam. Dengan begitu sulit untuk ketiga orang itu mencarinya, terlebih ramai pengunjung. Abimanyu bersembunyi di salah satu stan permainan yang ramai. Ketiga orang itu melewati tempat persembunyiannya, membuat Abimanyu bernafas lega. Jika baku hantam, Abimanyu masih menghadapi. Namun untuk senjata api, dia lebih baik menghindar. 30 menit berlalu, setelah dirasa cukup aman,
Abimanyu keluar dari persembunyiannya dan bergegas pulang, takut jika mereka mencari Senja dan membahayakan gadis itu. Senja mengeliat tak kalah suara jam waker mengusik tidurnya. Dengan malas dia bangun dan melakukan ritual mandi. Setelah selesai dia lanjut melaksanakan sholat subuh. 10 menit berlalu, dia melipat mukena dan sajadah, lalu melenggang pergi ke dapur. Namun baru saja keluar kamar, dia dikejutkan dengan sosok Abimanyu yang tengah tertidur, dengan luka lebam di wajah dan perban pada tangan kanannya. Entah apa yang mendorong Senja untuk mendekat, juga mengusap wajah tampan itu. Hatinya tak karuan melihat kondisi Abimanyu yang memprihatinkan. Abimanyu yang merasa sentuhan Senja mulai membuka mata secara perlahan. Matanya mengerjap tak percaya ketika melihat raut kekhawatiran di wajah gadis itu. Dengan pelan Abimanyu bangkit, membuat Senja tersentak dan beringsut mundur. "Kak, kamu sudah bangun?" "Aku tidur, tapi kamu membangunkanku," jawab Abimanyu dengan suara khas bangun tidur. Senja menunduk malu, dia merutuki kebodohannya. Harusnya bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Abimanyu. Lagian Senja bingung dengan sikapnya sendiri. Maaf, cicit Senja membuat Abimanyu terkekeh. Merasa dipermainkan, Senja memasang muka cemberut. Dia sudah salah mempedulikan pria aneh di hadapannya. "Apanya yang lucu? Apa kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku saat melihat kondisimu yang babak belur? Dan apa ini?" Senja menunjuk perban di tangan Abimanyu. "Kamu habis ngapain sampai diperban seperti ini?" Senja yang tak sadar akan perlakuannya barusan hanya mengernyit. Bingung, apanya yang lucu? Dasar gila. Namun tangan Abimanyu kembali menariknya untuk duduk. "Kamu mengkhawatirkan aku?" tanya Abimanyu pelan. Wajah Senja langsung memerah mendapat pertanyaan seperti itu. Tanpa menjawab, dia berlari seraya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara tawa Abimanyu menggema. Pria itu menggeleng pelan. Dia tak percaya dengan sikap Senja barusan. Anehnya, Abimanyu senang dan hatinya menghangat. Pria itu mulai merasakan ada yang salah dalam dirinya. Suara dentingan alat-alat makan menjadi melodi yang mengiringi sarapan di meja kotak berukuran sedang. Dua insan tengah menikmati hidangan dalam diam. Senja sesekali melirik Abimanyu yang khusyuk menyantap makanan. Padahal dirinya masih malu tentang kejadian di pagi buta. Sesekali menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan-bayangan Abimanyu yang sedang tertawa lepas kala itu. Tapi ternyata pesona pria itu terlalu kuat untuk dimusnahkan. Sikap Abimanyu kembali dingin seperti sedia kala. Tak ada tawa atau wajah ramah dari bodyguardnya. Padahal sebenarnya Abimanyu sedang memikirkan perkataan dua pria yang menjadi targetnya semalam. Dia yakin ada orang yang sengaja menyuruh mereka, mengingat perkataan pria bertato tentang seseorang yang dipanggil Big Boss. Suara ketukan pintu menginterupsi keduanya. Kontan mereka saling pandang, seolah memberikan pertanyaan yang sama lewat tatapan mata. "Biar aku yang buka," ucap Senja memutuskan pandangan. Ada yang tidak beres dengan jantungnya. Menghindari tatapan Abimanyu lebih baik untuk Senja. Dengan cepat Senja membuka pintu, dan betapa terkejutnya saat sosok perempuan cantik yang baru saja jadi temannya berdiri di ambang pintu. "Marisa." Suara deru mesin mobil membuat suasana canggung semakin kentara. Dua perempuan dan satu pria di mobil Avanza saling diam tanpa ada yang mau memulai percakapan. Sebelum berangkat, Abimanyu dikagetkan dengan kedatangan sang cinta pertama. Perempuan yang sangat dia cintai, tapi juga penabur luka di hati, membuatnya tak berkutik. Dia membisu, antara sedih dan senang berbaur hingga tak sadar dirinya menatap lekat Marisa kala itu. Begitupun Marisa, awalnya dia berniat untuk mengunjungi Abimanyu.
hanya untuk menyapa pria yang sampai saat ini dia incar. Namun dia dikagetkan dengan sosok Senja di rumah Abimanyu. Marisa ingin bertanya tentang hubungan mereka, tapi tak mampu untuk berucap. Kalaupun pertanyaan terlontar, maka harga dirinya pasti terluka. Karena dia pernah menyakiti Abimanyu dan tak berhak rasanya jika harus ikut campur urusan pria itu lagi. Saat Senja menanyakan kedatangan Marisa yang membuatnya keheranan, gadis itu beralasan sengaja mampir agar berangkat ke kampus bersama. Namun sayangnya Senja tak sepolos itu. Dia tahu dua orang itu pernah punya kisah di masa lalu. Terlebih wajah Marisa mirip dengan foto yang ada di kamar Abimanyu. Anehnya, ada rasa tak terima dan rasa sakit di dalam hati Senja. Dia seperti terluka dengan kehadiran Marisa di hidup Abimanyu. Untuk saat ini Senja lebih baik diam dan pura-pura tidak tahu. Dia tidak mau membuat Abimanyu marah lagi, karena pria itu tidak suka jika privasinya diusik. Senja, pulang nanti hubungi aku. Jangan membuatku khawatir. Ucap Abimanyu membuka suara saat mobil sudah sampai di depan kampus. Senja menoleh, lalu tersenyum simpul. Ekor matanya menangkap ekspresi Marisa yang murung. Senja merasa tak enak hati, tapi juga penasaran dengan dua insan itu. Tanpa mengucap apapun lagi, Senja dan Marisa keluar dari mobil. Abimanyu sempat melambaikan tangan pada Senja sebelum berlalu. Sikap Abimanyu agak aneh dari biasanya. Semua itu tidak terlepas dari pantauan Marisa. Hatinya berdenyut melihat perlakuan Abimanyu pada Senja. Rasa ingin tahu muncul ke permukaan. Senja, dia siapanya kamu? Tanya Marisa hati-hati. Senja menatap Marisa sekilas. Ia tak langsung menjawab. Untuk mengetahui rahasia Abimanyu, dia harus punya strategi yang tepat. Dia Abi, dia itu calon suamiku. Ucap Senja setelah lama terdiam. Marisa tersentak. Dia bahkan hampir menabrak satpam yang sedang menutup gerbang kampus. Oh, gumam Marisa, sorot matanya meredup. Tak tega dan puas sedang tergolak di sanubari Senja. Namun rasa penasarannya menutupi nurani. Dia benar-benar tak terima jika Marisa berharap lebih pada bodyguardnya. Kepingan harapan yang sudah tersusun oleh Marisa kembali runtuh. Dia kembali setelah sekian lama menghilang, meminta maaf dan ingin memulai semua dari awal. Tetapi mendengar pernyataan Senja, hatinya bukan hanya hancur, tapi terbakar hingga meninggalkan bekas kehitaman yang tak akan hilang. Dia menyesal. Senja bersenandung riang, hatinya senang. Dia merasa puas karena Marisa terlihat kecewa. Sebagai orang yang baru berteman, Senja terlalu ekstrim. Namun dirinya tidak dapat berbuat banyak. Mengakui Abimanyu sebagai calon suami sukses membuat dirinya terhindar dari kekecewaan. Gadis itu melihat jam di tangannya. Dia datang lebih awal dari perjanjian. Sebelum kelas usai, Senja sudah mengabari Abimanyu untuk menjemputnya di jam tertentu. Namun dia sengaja datang lebih dulu di tempat yang sudah dijanjikan. Saat keluar gerbang kampus, mata Senja menangkap dua sosok yang semobil dengannya pagi tadi. Dia curiga Abimanyu malah datang lebih awal dari perjanjian dan Marisa juga ada bersamanya. Sisi penasaran dalam diri Senja bangkit. Dia sengaja bersembunyi di balik pohon besar di depan gerbang kampus. Kebetulan di sana juga ada lapak pedagang mie ayam. Jadi Senja lebih leluasa untuk menguping pembicaraan Abimanyu dan Marisa. Katakan, Bi, apa benar kamu calon suami Senja? Bola mata Abimanyu membulat sempurna. Ia tak yakin dengan pertanyaan Marisa. Terlebih sikap Senja padanya membuat logikanya menolak pertanyaan Marisa. Siapa yang bilang? Tanya Abimanyu dingin. Senja mencoba menajamkan pendengaran. Suara mereka pelan, tapi masih terdengar olehnya. Mengingat posisi mobil Avanza itu tidak jauh dari pohon tempat Senja bersembunyi. Senja sendiri yang bilang,
Apa benar, Bi, kamu akan menikah? Tanya Marisa lagi, berharap semua salah. Abimanyu terdiam sejenak. Jika benar Senja mengatakan itu, artinya gadis itu tahu tentang Marisa di masa lalu. Dia hanya bagian dari tugasku, jawab Abimanyu tetap dengan wajah datar. Mata Marisa berbinar, seperti menemukan oase di gersangnya pengharapan. Dia masih punya kesempatan untuk merebut kembali hati Abimanyu. Sedangkan Senja, hatinya tercubit mendengar jawaban Abimanyu. Berarti dia bukan siapa-siapa bagimu, kan? Kamu tidak punya perasaan sama Senja, benar begitu Abimanyu? Tanya Marisa belum puas dengan jawaban Abimanyu. Abimanyu seperti terhipnotis dengan perkataan Marisa. Tanpa pikir panjang, dia mengangguk, membenarkan pertanyaan Marisa. Merasa senang, Marisa sontak memeluk Abimanyu. Dia begitu merindukan pria itu, hatinya benar-benar tak rela jika Abimanyu bersama perempuan lain. Sedangkan Abimanyu hanya membeku. Getaran yang dulu sempat hilang kini kembali lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Marisa memeluknya, pelukan dan sentuhan dari orang yang sangat dia cintai. Dada Senja sesak melihat adegan yang membuat matanya bercucuran bulir bening. Dia tidak tahu akan perasaannya. Ada rasa sakit yang begitu menggerogoti hati, hingga tubuhnya terasa melemah, tak berdaya. Tangannya bergetar, seolah memberikan reaksi penolakan akan indera penglihatannya. Dia tak kuasa lagi dengan perlahan meninggalkan tempat persembunyiannya, membiarkan dua insan yang tengah melepas rindu dan kembali merajut masa lalu. Harusnya dia sadar akan resiko ikut campur dengan urusan Abimanyu. Tapi dia tidak memperhitungkan sampai sejauh ini. Sandarannya hilang, meninggalkan jejak kesakitan. Abimanyu melirik Senja yang terdiam menatap jalanan. Ada yang aneh pada gadis itu. Sore tadi saat dirinya menjemput, dia dikagetkan dengan matanya yang sembab. Jangan lupakan juga keterlambatan Senja dari jam yang sudah dijanjikan untuk dijemput. Kamu tidak apa-apa? Tanya Abimanyu khawatir. Senja menoleh, dia menatap Abimanyu. Lalu bayangan tentang Abimanyu dan Marisa yang sedang berpelukan membuat Senja memalingkan wajah. Dia tak kuasa menatap Abimanyu. Aku baik-baik saja. Menatap jalanan lebih baik untuknya. Abimanyu semakin bingung. Senja berlaku tidak seperti biasanya. Gadis itu tidak mengomel atau berceloteh tentang kegiatannya di kampus seperti biasanya. Namun Abimanyu tidak mau menanyakan lebih jauh. Dalam benaknya, Abimanyu menjaga perasaan Senja. Mungkin saja gadis itu tengah dirundung masalah pribadi. Tidak ada pembicaraan lagi hingga mobil memasuki pelataran rumah. Setelah mobil terparkir rapi, Senja bergegas keluar mobil dan masuk ke rumah. Dia bahkan mengunci diri di kamar. Abimanyu yang melihat gerak-gerik Senja mulai khawatir. Takut jika masalah yang dihadapi gadis itu berefek pada keselamatannya. Dengan cepat Abimanyu menyusul Senja. Dia mengetuk pintu kamar Senja, mencoba menuntaskan kekhawatirannya. Senja, apa kamu baik-baik saja? Senja terduduk lemah di lantai, tubuhnya menyandar di pintu kamar. Air mata yang sempat meredah kembali bercucuran. Dirinya bingung dengan perasaannya sendiri. Ada sakit dan sesak mengingat kegiatan sebelumnya. Senja, ada apa? Apa ada seseorang yang menyakitimu? Tanya Abimanyu lagi, membuat Senja semakin terisak. Pertanyaan Abimanyu membuatnya sadar jika dia hanya sebuah tanggung jawab yang memberatkan pria itu. Dirinya salah menjadikan Abimanyu sebagai sandaran. Kecewa, hanya kata itu yang bisa mewakili perasaan Senja. Abimanyu gusar, dia bingung harus berbuat apa. Sedari pulang kampus, Senja tak juga keluar kamar. Beberapa kali mengetuk pintu dan meminta gadis itu keluar, namun hasilnya nihil. Di meja makan, Senja menyantap makanan dengan kebisuan.
Tidak ada keracauan atau keledekan khasnya yang biasa dilontarkan untuk Abimanyu. Lagi, pria itu merasa sakit melihat keanehan yang terjadi pada Senja. Sampai mana kasus ayah? Tanya Senja tiba-tiba di sela makan malam. Pihak polisi tidak menemukan sidik jari, tapi penyelidikan beberapa hari ini memunculkan dugaan 4 tersangka. Untuk saat ini baru sampai situ. Aku ingin kasus ayah cepat selesai, ucap Senja. Kali ini dia mencoba menatap Abimanyu. Namun kelebatan bayangan itu masih terlintas, membuat Senja sontak membuang muka. Penyelidikan baru 1 minggu lebih. Pembunuh ayahmu bukan orang sembarangan. Kita harus lebih bersabar lagi. Senja yang tak nyaman dengan tatapan Abimanyu menunduk dalam. Dirinya sudah tak kuasa jika berhadapan dengan pria itu. Ada apa Senja? Kenapa kamu menghindariku? Abimanyu sudah tak kuat didiamkan Senja dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah. Menghindarinya, Senja menutup mata. Dia memberi sugesti untuk bisa bertatapan muka dengan Abimanyu. Mungkin ini saatnya dia mengungkapkan keinginannya yang sudah dipikirkan matang-matang. Bi, gumam Senja membuat darah Abimanyu berdesir. Untuk pertama kalinya, Senja memanggilnya begitu. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjagaku. Maaf jika selama ini perlakuanku buruk padamu. Ujar Senja, dia menarik nafas sejenak, mencoba menguatkan hatinya untuk melontarkan kata-kata yang sudah dia susun. Setelah semua selesai, aku akan menikah dengan Mas Dewantara. Dan kamu bisa menjalani hidupmu kembali tanpa bahaya karena ulahku. Sambung Senja membuat tubuh Abimanyu menegang. Kenapa? Tanya Abimanyu, dia tak percaya dengan keputusan Senja. Senja kembali menunduk, dia terus mencoba menguatkan hati. Jangan sampai ada lagi air mata yang sia-sia. Ini keputusanku, Bi. Lagian Mas Dewantara sudah beberapa kali melamarku. Hanya dia orang yang berani menawarkan diri untuk menjadi pelindungku. Aku sebatang kara. Pada siapa bernaung kalau bukan pasanganku sendiri? Senja bertutur, namun menunduk dengan menahan air mata. Pria itu mengepalkan tangan, otot rahangnya mengeras. Dengan dada bergemuruh hebat. Dia tak terima jika nama Dewantara diucapkan oleh Senja. Entah perasaan apa yang sedang bermain di sanubari, tapi dia tidak rela jika Senja menikah dengan Dewantara. Tanpa menunggu jawaban Abimanyu, Senja bangkit dan berjalan ke kamarnya, meninggalkan Abimanyu dengan amarah dan kekagetan yang berkecamuk dalam dada. Senja menatap aneh pada Abimanyu. Pria itu memasang wajah kesal dengan mata menatap tajam. Semenjak dijemput di depan halte bus, Abimanyu tak sedikit pun membuka suara. Sama seperti Senja, dia juga tak berniat mengawali percakapan. Baginya menghindari dan menjaga jarak dengan pria itu lebih baik. Sampai di rumah mereka tetap saling membisu. Tunggu Senja, seru Abimanyu saat Senja hendak memasuki kamar. Gadis itu memutar tubuh dengan malas. Hatinya dan badannya sudah lelah. Apa? Abimanyu mendekati Senja tanpa melepas pandangan darinya. Dia melihat kebencian yang begitu dalam untuk dirinya. Apa yang kamu lakukan bersama Dewantara? Abimanyu langsung melontarkan pertanyaan yang membuat Senja tersentak. Dia tidak menyangka jika gerak-geriknya terbongkar. Apa urusanmu? Itu masalah pribadiku. Abimanyu merasa terpojok. Jawaban Senja seolah menyinggungnya yang dulu tak mau berbagi masalah pribadi. Sudah aku bilang, izinlah jika kamu mau bertemu dengan orang lain. Nyawamu terancam. Aku punya perasaan. Potong Senja dengan suara meninggi. Kilatan amarah terpancar dari iris mata Senja. Dia sudah tidak kuasa membendung rasa tak nyaman yang sudah terpendam sejak 3 hari yang lalu. Kamu selalu mengkhawatirkan nyawaku, tapi tak sekalipun
menghargai perasaanku. Aku juga manusia. Sentak Senja, air mata mulai keluar dari tempatnya. Kamu pikir cuma kamu yang punya masalah pribadi? Kamu dengan enaknya bermesraan dengan Marisa, sedangkan aku bimbang sendirian karena harus memikirkan masa depan yang belum pasti. Lirih Senja, dia terduduk lemas di ambang pintu kamar. Aku sendiri, Bi. Kamu bisa merajut jalinan asmara dengan Marisa, sedangkan aku bahkan tak tahu harus bernaung pada siapa. Isakan Senja membuat wajah Abimanyu melembut. Abimanyu sempat kaget mendengar ucapan Senja. Itu berarti Senja tahu kejadian Marisa memeluknya tempo hari. Rasa bersalah dan sakit bergelayut di hati Abimanyu. Dia tak tega melihat Senja tersiksa karena ulahnya. Namun dia juga tak tahu kenapa sikapnya protektif terhadap Senja. Terlebih mengenai Dewantara, tak ikhlas dan marah melihat mereka bersama. Aku mohon, jangan ikut campur urusanku dan menjauhlah. Aku tidak mau hal yang tidak diinginkan terjadi. Lirih Senja. Ia bangkit dan menutup pintu kamar. Abimanyu mematung. Ada nyeri yang menggerogoti hatinya melihat Senja mengiba karena ulahnya. Namun apapun yang terjadi, dia tidak mau ambil resiko. Lalu pertanyaan muncul di benaknya. Benarkah dirinya mulai jatuh hati pada Senja? Tak ada pilihan lain selain memastikannya sendiri. Dengan cepat pria itu menghubungi Rasti. Dia akan menyelesaikan kegamangan atas perasaannya. Ras, aku butuh bantuanmu, ucapnya saat panggilan terjawab di seberang sana. Dia lalu melenggang pergi menemui seseorang yang akan menentukan pilihannya. Cukup lama Senja tersenyum sendiri di kelas yang mulai sepi. Pasalnya Senja mulai menambatkan hati setelah perbincangan dengan Rasti dini hari. Akhirnya Senja bisa menentukan pilihan. Sejak semalam pria itu belum juga terlihat. Rasti yang mengantarnya kuliah. Dia melirik jam tangan pukul 13:50. Rasti berjanji akan menjemputnya 10 menit lagi. Dengan cepat dia melenggang meninggalkan area kampus. Senja, bisa kita bicara? Ucap seseorang dari arah belakang. Senja memutar badan, mendapati Marisa sudah berdiri dengan mata sembab. Senja jelas tak bisa menolak. Terlebih Marisa adalah temannya. Dengan ragu akhirnya dia mengikuti ajakan Marisa. Ada apa? Aku adalah cinta pertama Abimanyu, ucap Marisa tanpa basa-basi. Senja menatap Marisa datar, tatapannya di luar perkiraan Marisa. Tak lama kemudian Senja tersenyum simpul. Iya, aku tahu. Perempuan itu menatap tajam Senja dengan wajah memerah. Kini Senja mulai takut, tapi sebisa mungkin mencoba tenang. Tinggalkan dia, Abimanyu milikku. Kamu harus sadar kalau dirimu itu beban, ucap Marisa sengaja menggoyahkan hati Senja. Namun gadis itu malah tersenyum miring. Maaf Marisa, aku tahu kita berteman, tapi perasaan tak bisa dipaksakan. Kamu hanya masa lalu, tidak lebih. Kilatan amarah semakin kentara. Lalu Marisa tercengang saat seseorang di belakang Senja sudah berdiri menjulang. Kamu? Tanya Marisa seraya menunjuk ke belakang Senja. Senja yang penasaran melihat ekspresi Marisa ikut menoleh. Lalu dia dikejutkan dengan sosok yang tak terduga. Dengan kasar, Santoso mengguyur Abimanyu menggunakan air, membuat sang bodyguard sadar total dan terbatuk-batuk. Bangun! Seluruh tubuh Abimanyu kaku. Hanya jari tangan dan kepalanya yang bisa digerakkan. Dia lalu mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatan, juga mencari tahu penyebab tubuhnya kaku. Orang yang pertama dia lihat adalah Senja yang tengah menangis, dengan mulut dibekap dan badan diikat di kursi. Abimanyu sontak bereaksi. Dia hendak bangkit tapi tak bisa bergerak. Matanya langsung memeriksa kondisi badan yang sama terikat seperti Senja.
Apa yang kamu lakukan pada Senja? Abimanyu berteriak pada Santoso yang berdiri di samping Senja. Pria bertato itu tertawa keras. Dia seolah menikmati permainan yang sudah lama dinantikan. Inginnya aku melakukan sesuatu, tapi sayangnya bosku belum mengizinkan. Bagaimana kalau aku lucuti bajunya? Atau aku rusak wajah gadis ini? Santoso memainkan pisau lipat di area wajah Senja, membuat si empunya semakin berderai air mata. Abimanyu berusaha menggertakkan tangan dan kaki. Dia amat marah dengan perlakuan pria bertato. Jangan sentuh Senja, atau kamu akan menyesal seumur hidup. Teriak Abimanyu yang dibalas dengan tawa menggema di ruangan pengap itu. Bos, tuan muda sudah datang, ucap anak buah Santoso yang agak gemuk. Wajahnya dipenuhi lebam karena ulah Abimanyu. Santoso mendesah panjang. Dia belum puas bermain-main dengan tawanannya, tapi harus diakhiri dengan kecewa karena tangan kanan Big Boss sudah datang. Oke, suruh Denny dan Oding untuk berkumpul di sini. Pria tambun bernama Jackie itu memanggil temannya. Tidak perlu menunggu lama sampai mereka berkumpul untuk menyambut tuan muda. Dalang dibalik penculikan Senja. Senja menatap Abimanyu yang juga menatapnya dengan sendu. Seperti mengisyaratkan ketakutan, namun Abimanyu mencoba menenangkan Senja melalui gerakan mulutnya. Tenanglah, ada aku di sini, gumam Abimanyu, sengaja menggerakkan mulut dengan pelan agar Senja mengerti. Lalu pintu utama terbuka lebar dan menghadirkan sosok misterius di balik kejadian yang menimpa Senja. Hai, sudah lama menunggu, tanyanya lalu melepaskan kacamata seraya tersenyum miring. 4 orang anteknya membungkuk hormat, sementara Senja dan Abimanyu membeku. Mereka diserang kekagetan. Bahkan jantung Senja hampir melompat melihat sosok itu ada di depan mata. Kamu, Abimanyu mengeram marah. Kini darah mendidih dengan emosi yang siap meledak. Tak menyangka jika dia adalah pelakunya. Iya, Dewantara. Dewantara mendekati Senja. Maaf Senja, belum sempat Dewantara mengucapkan kata lagi. Tiba-tiba sudah dikepung polisi. Ya, Rasti. Ia membawa polisi untuk menangkap semua penjahat itu. Sebenarnya yang ada masalah dengan hukum adalah ayah Dewantara, yaitu yang disebut Big Boss. Dan sampai menewaskan Wicaksana yang saat itu menjadi hakim. Sebelum ayah Senja mati, Dewantara pasti tidak akan diterima menjadi menantunya, mengingat siapa ayahnya. Maka dari itu Dewantara membantu ayahnya. Tapi ternyata walaupun Wicaksana sudah meninggal, Senja tetap saja menolak lamarannya. Bahkan malah muncul masalah baru, yaitu Abimanyu. Kini kasus kematian Wicaksana telah menemukan titik terang. Dan semua pelakunya sudah masuk penjara, termasuk Dewantara. Dan sekarang tinggal hubungan Senja dan Abimanyu yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Karena Senja sekarang tahu kalau dirinya sudah dijodohkan dengan Abimanyu sedari kecil. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.